Sekarang kita lanjutkan dengan embedded. Rangkaian kita terdiri ada inputannya yaitu berupa saklar push button. Dan saklar push button ini terhubung pada port 0, 0.0 tepatnya, dan 0.1. Jadi port 0 ini 0.0 dan 1 sebagai inputan ya. Sedangkan port 1 seperti biasa kita gunakan sebagai outputan tampilan LED. Kemudian pada port 0.0, karena di port 0 maka harus kita tambah respect ya, atau rangkaian resistor pull up. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, komposisi push button ini terhubung dengan ground ya, seperti ini. Kita lihat, kalau seandainya push button ini saya tekan, maka port 0 ini akan menjadi ground. Kalau saya lepas, dia menjadi 1 atau 5 volt ya. Tekan 0, kalau 1, oh ya, kotak ini sebagai logic block untuk menampilkan logika dari kaki yang diinginkan. Begitu juga dengan port 0.1. Kalau saya lepas, dia 1. Kalau saya tekan, dia logikanya 0. Oke. Jadi rangkaian kali ini programnya saya ingin buat, kalau seandainya saya tekan port 0.0, maka akan geser lampu yang di bawah akan digeser ke kiri seperti ini. Nah, gitu. Kalau saya tekan yang di atas, dia akan bergeser ke kanan seperti ini. Kalau saya lepas, berhenti. Gitu ya, lepas, berhenti. Oke. Programnya seperti apa? Programnya gampang. Nah, seperti ini ya. Jadi intinya tuh di sini. Kalau di atas ini untuk inisialisasi. Oke. Set bit 0 EH ini di atas udah kemarin udah ya. Set bit 0 EH E0H. Maksudnya apa? Oh ya, karena kita ingin menggeser ini ya, menggeser logika dari port 1. Perintah menggeser itu hanya bisa dilakukan oleh register A. Ini dia, register A ya, ini pada perintah RLA. Jadi kita nggak bisa langsung menggeser isi dari port P1, harus melalui register A. Nah, set bit 0 EH ini, E0H ini, berarti saya men-set bagian LSB dari register A itu menjadi 1 ya. Bit terkecil dari A itu saya set menjadi 1. Oke, kemudian isi A itu saya berikan ke port 1. Oke, pada buku halaman 9 ya, kita bisa lihat struktur memori dari register A. Register A itu di alamat E0. Nah, bit paling kecilnya, ini gambarnya kayak ini ya. Bit paling kecilnya LSB-nya itu alamatnya E0, sedangkan paling besar adalah E7. Oke, makanya di sini, oleh karenanya saya di sini ya, saya buat set bit 0E0H. Kenapa kok ada 0 juga? Ini penulisannya aja. Kalau nggak dikasih 0 dia akan error. H ini menunjukkan hexa. Nah, jadi saya set bit dulu, bit terkecil dari A, kemudian saya kopikan ke A. Makanya, oleh karenanya ya, lihat. Bentar. Kalau ini saya reset, saya ulang dari awal ya, lihat. Maka yang menjadi apa? Lampu yang nyala itu di paling kecil, di D0 ya. LCB dari port P1. Lihat P1 0-nya 0. Kenapa? Karena ini. Karena sebelum dia kita geser. Jadi port 1-nya itu kita kopikan dari nilai A. Maka isi dari A itu dicerminkan oleh port 1 ini. Bagian LSB dari A itu logiknya 1. Oke, clear. Nah, kemudian ada scanning tombol ya. Scanning tombol. JB ini artinya jump bit. P0.0 berarti kalau P0.0 itu 1, maka dia lompat ke kanan di bawah. Kalau misalkan P0.1 itu juga 1, artinya apa? Kalau 1 nggak dipencet ya, maka dia lompat ke kiri, ke atas sini lagi. Gitu aja terus menerus ya. Gitu aja terus menerus dia scanning tombol. Scanning tombol mana? Tombol 2 inilah tentunya. Kalau misalkan ini ditekan, maka 0. Tekan 0 ya, dia geser ke kiri. Oke, sekarang kalau ditekan ya, maka dia tidak mengeksekusi perintah ini.
dia tidak lompat ke kanan. Kenapa? Karena P0.0-nya tidak 1. Sedangkan ini artinya lompat atau sebelumnya jump bit P0.0 atau lompat jika 1. Apa yang 1? P0.0. Tapi karena P0.0-nya kita tekan berarti 0, sehingga dia tidak lompat ke kanan, maka dia mengeksekusi RLA. Artinya apa? Menggeser ke kiri 1 bit register A. Oke, sehingga dia geser ke kiri 1 bit. Nah, menggeser ke kiri 1 bit, kemudian call tampil, memanggil suatu tampil. Nah, isi dari register A dikopikan ke P1. Makanya tampilan di port 1 yaitu melalui LED itu sama persis seperti isi dari register A. Ya, kemudian call delay untuk memperlambat cepat lampunya supaya kita bisa melihat ya hasilnya. Nah, kemudian return kembali ke sini kan. Ingat ya, kalau ada call berarti harus ada returnnya. Dia pasangan ya. Oke, kembali ke kiri sekarang. Small jump kiri, lompat ke kiri, berarti kembali ke sini kan. Dicek lagi apakah dia ditekan, masih ditekan, maka putar terus. Setelah itu kembali lagi ke sini, terus saja. Nah, kemudian seandainya tidak ditekan lagi, kalau tidak ditekan lagi ya, oke, misalnya ini dulu, lagi ya, tetap ditekan, kemudian tidak ditekan lagi, lepas. Nah, lihat port 0.0 jadi 1 nilainya, jadi 1, maka esok ini akan berlaku perintah scanning ini. Jump bit port 0.0, lompat jika port 0.0 1. Lompat kemana? Lompat ke kanan. Nah, ini dia lompat ke kanan. Nah, sekarang cek lagi apakah P0.1 ditekan apa enggak. Kalau juga tidak ditekan, maka scanning terus dua tombol ini. Oke, sekarang skenario-nya ditekan misalkan. Jika P0.1 ditekan, maka P0.1 adalah 0. Sehingga ini tidak dieksekusi. Karena artinya kan lompat jika P0.1 1. Lompat kemana? Ke kiri, ke sini. Tapi karena dia ditekan, maka ini tidak dieksekusi, yang di bawahnya lah yang akan dieksekusi. Apa itu? Rotate right A. Sekarang A digeser ke kanan 1 bit. Kemudian ditampilkan ya ke port 1. Lihat, port A dikopikan ke port 1 ini. Kemudian lompat lagi ke kanan. Nah, cek lagi apakah dia masih ditekan apa enggak. Kalau masih ditekan, berarti P0.1 masih 0. Rotate terus saja ini dieksekusi ya. Nah, sekarang skenario-nya misalkan P0.1 tidak ditekan lagi. Kalau P0.1 tidak ditekan lagi, berarti P0.1 itu adalah 1. Dan kalau ditekan 0 ya, kalau ditekan 0, kalau dilepas 1 ya, ingat ya. Maka sekarang dia, karena dia tidak ditekan lagi, lompat ke kiri. Ini tekan lagi apa enggak? Kalau enggak, lompat lagi ke kanan, scanning lagi dia tombol 2 itu. Jadi kalaupun tombol ditekan, perintah ini akan berlaku ya. Kalau P0.0 ditekan, ini akan berlaku. Kalau P0.1 yang ditekan, ini yang berlaku. Oke, nah ini sudah saya kasih ya, keterangan masing-masing line, masing-masing baris dari program. Oke, kalian bisa baca ini. Nah, coba diteruskan ya, kalian lengkapin masing-masing baris ini. Maksud perintahnya apa gitu. Kemudian juga jelaskanlah kira-kira perintahnya, program fungsinya untuk apa. Jelaskan secara tertulis ya.